Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat guru kita yang Quraisy, yang terhormati jamaah pengajian Istiqamah Barokah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah berikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta dengan nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan taklim di ahad pagi sampai dengan waktu subuh. Salawat pada salam kami limpahkan kepada junjungan alam ya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta para sahabat zaman. Mari kita awali taklim di pagi hari ini dengan pembacaan sholawat tasbih secara bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli di dalam mengajak umat ini yang ada di sekitar masjid, karena perkataan yang paling terbaik
mengikuti sunnah Rasulullah itu perkataan yang begitu indah, begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan dia berucap itu dia amal, bukan hanya sekedar ngomong doang. Dan insya Allah seluruh pengurus yang dibawahi oleh Ketua DKM insya Allah berkiprah, berjibaku untuk mengajak umat yang ada di sekitar masjid ini. Semoga asbab berat pengorbanan harta yang diberikan, insya Allah orang yang belum taat menjadi taat. Amin. Orang wanita yang belum tutup aurat, insya Allah bisa tutup aurat. Yang belum datang ke masjid, insya Allah mudah-mudahan bukan hanya waktu dia lahir diazanin, kemudian pas mati baru diazanin lagi terakhir. Ya. Terakhir, masya Allah. Dan insya Allah Masjid Al-Barakah menjadi mercusuar cahaya hidayah Allah di tempat ini. Dan bila masjidnya makmur, pasti demi Allah orang-orang yang di sekitar masjid itu, rakyat masyarakat, insya Allah pun akan makmur, dijaga oleh Allah. Amin ya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah, alhamdulillah suara ini semalam habis. Allahu Akbar. Lagi sibuk ngurus anak-anak santri jalanan. Ada 200 sekarang anak-anak santri jalanan itu, anak-anak PAM. Yang alhamdulillah kita tidak banyak ngomong tapi gerak. Kita bangun pondok satu, alhamdulillah pimpinannya saya pondok di Sentul City, dan itu khusus anak preman jalanan, anak-anak PAM. Sampai 12 bulan ada targetnya. Ya. Pendidikan pertama tajribi ini proses bagaimana mereka memulai. Kemudian yang kedua ada i'dadi. Yang ketiga ada takmili. 12 bulan itu takmili, sampai 12 bulan dari proses tajribi, kemudian i'dadi, kemudian takmili. Masya Allah, mereka siap berkiprah di masyarakat. Yang tadinya sama sekali tidak bisa apa-apa, mereka akan kita lihat sanggup mengalahkan ustaz yang mungkin tamatan pondok, dan mereka bisa berbicara di depan walaupun dalam keadaan takut segala macam. Ada anak saya itu kayak kucing Pak, satu badannya terus. Istrinya juga anak PAM. Alhamdulillah. Allah Akbar. Proses dia ketika kita rangkul, kita bawa, Pak Kiai, tolong menikahkan lagi saya dengan istri. Takutnya pernikahan kamu dulu nggak benar. Masya Allah. Itu ketika awal hijrah mulai bertemu dan mereka ketika sudah masuk kembali ke dalam syariat Allah, sunnah Nabi, itu takutnya benar-benar. Ya. Salah satu anak Aji namanya, mungkin senior di Bogor. Ketika kami ajak keluar, ada di dalam dakwah ini ada namanya Mastor Rijal yang ditemani oleh istrinya keluar. Ya, Masya Allah, dakwah sama-sama, istrinya juga anak PAM. Takut juga, tapi udah pakai cadar sekarang. Subhanallah. Ya, itu ketika keluar pengen ngerokok, sampai nangis minta izin, Mir, boleh saya sekali aja ngerokok.
Masya Allah. Kita berikan. Ya. Islam ini tidak saklek. Allahu Akbar. Tapi ketika dia Islam, ngerasa gimana nih? Alhamdulillah. Sampai sekarang istiqomah. Insya Allah kita menjaga koperasi pondok. Anaknya ganteng, dua laki-laki. Masya Allah. Ini jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, insyaallah, salah seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, orang Persia, ketika mencari kebenaran, hakikat kebenaran. Itu berapa agama yang dilalui sama Sayyidina Salman. Allah, dari mulai nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah api, gak ada perasaan tenang. Ketika dia ingin mencari kebenaran, berjalan, ingin mencari kebenaran, dia meninggalkan seluruh hiruk pikuk kenikmatan dunia. Salman, Sayyidina Salman Al-Farisi, terdengar oleh dia seorang nabi akhir zaman, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dia mencari berapa agama yang dilalui, sampai agama Zoroaster, agama Nasrani, Zoroaster. Allah, dilakoni sama Sayyidina Salman sampai pada endingnya dia bertemu dengan Rasulullah, memeluk Islam. Luar biasa. Salman Al-Farisi punya andil yang begitu besar di dalam kemenangan perjuangan umat Islam. Para sahabat Rasulullah SAW dalam perang Khandaq yang disebut juga dengan Al-Ahzab, 313 lawan berapa? Subhanallah. Secara logika tidak masuk akal. Maka dengan usulan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggali parit? Beliau punya adil yang luar biasa. Ya. Nah, Sayyidina Salman ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, asar beliau, kalian nanti di penghujung akhir zaman, bukan akhir zaman lagi, di penghujung, ya. Apalagi program orang kafir udah masuk ke 16 tahun, dari 20 tahun program mereka, ya, masuk ke 16 tahun saat ini, sampai puncaknya 2025. Itu puncaknya, ya. Bisa jadi bukan lagi Indonesia Raya, tapi apa? Cina Raya. Bukan Indonesia Raya, Cina Raya. Dan itu ending daripada program mereka. Bagaimana Indonesia ini menjadi mata cipik. Allah, 2025. Apa kata Sayyidina Salman Al-Farisi? Akan berhadapan banyak manusia yang gentayangan, bentuknya manusia, tapi sifatnya iblis, setan yang bercokol. Sifatnya itu setan. Sifat ini kan bukan zahirnya. Setan ini bukan zahir, Pak, ya. Bentuk zahir, tetapi sifat yang dimotori oleh iblis laknatullah alaihi. Makanya di dalam kitab akhir dari kehidupan orang-orang yang soleh,
kehidupan orang-orang yang zalim. Subhanallah. Nihayat zalim. Kehidupan akhir kehidupan orang-orang yang zalim. Manusia kalau sudah dihinggapi kemudian dikendalikan oleh iblis, bentuknya, jasadnya manusia, tetapi sifatnya setan. Akan kalian ketemukan berjalan di atas permukaan bumi ini. Bisa jadi teman kalian yang satu kantor itu bentuknya manusia tapi setan. Bisa jadi istri anak kalian yang satu rumah bentuknya manusia tapi sifatnya setan. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata beliau, kenapa? Yang pertama kata beliau, Allah mencabut sifat malu di dalam dirinya. Allah mencabut sifat haya min nafsi dari dirinya. Dicabut malu. Kan kata Nabi, silahkan kalian berbuat semaunya kalau kalian sudah tidak punya malu lagi. Ayo, kenapa hari ini orang tidak malu lagi? Gak mau sujud, gak ada perasaan malu kepada Allah. Kenapa? Gak mau datang ke masjid. Kenapa gak mau ngaji? Kenapa gak mau sujud? Kenapa gak mau ruku? Padahal rumah di lubang hidung masjid. Kenapa? Indikasi Allah telah cabut sifat malu. Kata Rasulullah, silakan kalau engkau tidak punya malu, monggo silakan kamu melakukan apa saja. Masya Allah. Ini asal sahabat Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Yang kedua, kata Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kenapa manusia bentuknya tetapi sifatnya setan berjalan di permukaan bumi ini? Allah cabut sifat amanah dan menjadi pengkhianat di dalam kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu rasul wa takhunu amanatikum. Orang beriman ini dipanggil oleh Allah beriman. Dan insyaallah yang hadir ini mudah-mudahan tergolong iman. Iman juga perintah sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya orang beriman, beriman bagi kamu. Ya. Ulah stuck di situ, jangan diam di situ. Ya. Tambah lagi imannya, iman lagi. Jangan mengkhianati Allah. Jangan mengkhianati nabinya, Rasul. Kalau kalian sudah berani mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, secara otomatis kalian pun sanggup bahkan tega mengkhianati saudaranya sendiri. Sesama saudara muslim pengkhianat. Ini khianat kalau bicara. Kalau ada dalam diri manusia, Allah itu sudah seperti binatang. Ya. Hidup seperti binatang, tidur seperti binatang, jalan seperti binatang, ya. Semuanya kehidupannya 1/24 jam. Al-Hiwat nanti bangkai yang berjalan. Khianat. Makanya Nabi dalam satu pasukan, walaupun seseorang pengkhianat ini, munafik ini, Masya Allah, dia udah Islam, dibunuh oleh Rasulullah SAW, daripada harus mencelakai banyak, mendingan yang satu dihabisi. Sistem ini dibalik sama orang
kafir. Dalam satu komunitas mereka ada orang yang jujur, ada orang yang tetap tegak menegakkan perintah Allah, sunnah Nabi-Nya, benar dia, nggak berani dia khianat, korupsi. Dalam satu komunitas ini mayoritas penjahat semua gitu, ya, penjahat. Maka sistem mereka mendingan yang satu ini kita habisi, jangan sampai mempengaruhi teman-teman kita, bisa jadi baik semuanya. Allah, ini sifat khianat, hati-hati, ya, hati-hati. Musang berbulu domba. Siapa pengkhianat ini? Kata Rasulullah, nanti kalian akan bertemu penguasa kalian, al-umara'u kal-kazzabi, pemimpin kalian, presiden, raja kalian itu nanti seperti singa. Wa qudaruhum, Masya Allah. Dan penegak hukumnya seperti kan seperti anjing. Ini sifat Allah Akbar. Menteri-menterinya seperti serigala. Ini pengkhianat semua ini. Ya. Presidennya, ya, menterinya, penegak hukumnya, tinggallah di tengah-tengah komunitas manusia kebanyakan seperti kalghanam, seperti kambing, domba. Mau diapain dia ini? Itu kata Nabi. Disuruh begini, manut dia. Disuruh begini, dia manut dia. Suruh begini, manut. Sampai kata Rasulullah, hatta law dakhalu yuhrabu illa dakhaltumuhum. Sampai mereka mengajak kalian, mayoritas yang mohon maaf, dungu-dungu nih, gak paham, manut nggih, muhun, ya, matur suwun, masuk ke lubang biawak. Itu mau juga mereka masuk ke lubang biawak yang busuk. Allah, nggak nyadar, nggak sadar. Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, yang ketiga, ya, tadi khianat, malu, khianat. Yang ketiga, Sayyidina Salman Al-Farisi, Allah cabut sifat sayang, rahmat. Maka yang ada sifat rakus, tidak punya kasih sayang. Yang penting saya, keluarga saya, kelompok saya bahagia, perkara orang lain, manusia yang lain, rakyat, masyarakat sengsara. Emang gue pikirin? Yang penting saya, keluarga saya, dan kelompok saya senang, bahagia, perkara ente menderita, itu bukan urusan saya. Dicabut sifat rahmat di dalam dirinya, maka muncul sifat kebinatangan, hantam kelompok. Yang penting gua senang, lu sengsara, masa bodoh, bukan urusan gua. Saya kalau melihat asal sahabat Nabi ini, kayaknya terjadi di negeri kita. Lihat, ya Allah, Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian lakukan amal, jangan ditunda. Amal soleh jangan ditunda, kebaikan jangan ditunda.
tinggi lagi daripada dia. Nah, maka idealis, logika, kebenaran, hukum Al-Quran itu bisa terjual. Tapi kalau kebenaran ini ditegakkan, lihat, dan istiqomah menegakkannya, lihat. Habib Al-Habib, Masya Allah, ulama kita, imam besar umat Islam Indonesia, yang pangkat imam besar ini langsung dikasih oleh Kesultanan Aceh. Masya Allah, bukan abal-abal itu imam besarnya. Lihat, nggak punya salah, tapi dicari salahnya. Banyak orang bersalah, ditutup salahnya. Ya. Masya Allah, dikejar-kejar kesalahannya. Ada orang yang bersalah, benar, nyata. Bukan dikejar, maka ditutup salahnya. Ya. Orang yang menegakkan kebenaran, dicari kesalahannya. Seperti tadi, dalam satu komunitas penjahat, dari penjahat kelas tinggi sampai kelas berat, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang tetap istiqomah. Mereka mending menghilangkan 3 orang ini daripada menjadi bumerang bagi penjahat-penjahat. Nabi beda. Dalam satu komunitas sahabat yang beriman, ada 1 yang munafik, mendingan dibunuh yang 1 ini daripada harus menjadi bumerang kejahatan nanti buat orang-orang sahabat-sahabat yang telah masuk Islam. Insyaallah. Kalau sudah dicabut sifat rahmat Allah, enggak ada. Lihat sekecil-kecilnya sifat rahmat yang Allah titipkan dalam diri kita. Apa kata Nabi? Ketika engkau berjalan melihat yang duduk, maka yang meluk salam siapa? Yang berjalan, ya, kepada yang duduk. Ini sunnah Nabi, Masya Allah, ajaran Nabi. Banyak ditinggalin. Yang naik sepeda, uluk salam kepada yang jalan. Yang naik motor, sama sepeda. Yang naik mobil, sama yang naik motor. Subhanallah. Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, kata Sayyidina Salman, ini yang paling dahsyat. Apabila sudah dicabut dari tempuknya iman dan Islam, maka dia di bumi ini sudah tidak punya arti apa-apa. Bangkai yang berjalan, bangkai yang berjalan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah, subhanallah, manusia itu tergantung apa yang dipikirkan. Kalau dia memikirkan hanya yang dipikirkan makan, apa yang masuk ke mulutnya, kemudian melalui esofagus, kenikmatan hanya sesaat di tenggorokan, masuk diolah oleh pencernaan esofagus jadi kotoran, kemudian keluar dari dubur itu bau, maka segitulah kadar pikiran dia dalam kehidupan ini, hanya mikir makan, persis seperti kotoran yang keluar dari pantatnya. Kesenangan dunia yang mereka cari. Allah, kalau sudah dicabut iman dan Islam dari tempatnya, ngapain lagi? Inna dina 'indallahi Islam. Allahu Akbar. Makanya hari ini kita lihat praktek di rumah kita. Ya minimal ini paling rendah, ya, minimal. Karena praktek awal agama itu ada 5 di dalam Al-Quran. Allah perintahkan, ku anfusakum, diri kalian dulu, para suami, para pemimpin rumah tangga, para laki-laki, dan cikal bakal akan menjadi pemimpin presiden dalam rumah tangganya. Negara kecil itu, negara kecil. Jangan tapi jadi Firaun, jangan Tuhan gitu.
makan setelah aku nggak ada. Itu orang kafir tuh. Tapi Nabi Ibrahim mengajarkan, ma ta'buduna min, apa yang kalian sembah setelah aku nggak ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kita ini terkadang jadi suami, hati-hati, jadi Tuhan baru dalam, jadi hantu gitu di rumah. Seakan-akan dia yang memberikan rezeki. Hanya sedikit kalimat. Kalau Allah tidak berikan sehat kepada ayah, kalau Allah tidak berikan tempat pekerjaan kepada ayah, maka kita tidak akan diberikan rezeki dari Allah. Masya Allah. Jangan mentang-mentang kalau ayah bekerja, saya nggak bisa makan. Ini ya, beda tipis, beda tipis. Allah Akbar. Jemaah ini boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat hati-hati ketika empat perkara ini ada dalam kehidupan kita. Dicabut malunya, cabut sifat amanahnya, cabut sifat rahmatnya. Pada tataran yang paling tinggi, Allah cabut iman Islam dari tengkuknya, mau kemana? Udah gak bisa apa-apa kita. Maka ini yang terjadi, yang dilakukan oleh kaum kufar di negeri kita ini, karena mereka sudah dicabut empat sifat ini dalam diri mereka. Mereka seperti binatang yang berjalan, al-haywanun natik, bangkai yang berjalan. Di dalam website Yahudi Zionis, Yahudi ini kan ada 3 kelompok Pak ya. Jangan serta-merta kita langsung katakan Yahudi, semua Yahudi. Ada ya tiga ada, hati-hati, ada 3 macam Yahudi. Ya. Masya Allah. Nah, Yahudi yang harus kita benar-benar tahu, Zionis. Ini di Jakarta ini juga banyak berkeliaran Pak. Ada mobil-mobil tuh, ya. Terkadang ada di belakangnya Zionis. Ya. Ada ditulis Zion, Kristen Zion, berarti Yahudi. Ya. Itu yang ingin menghancurkan di dalam website mereka. Ya. The Ace of Condition, The Fact of Condition. Itu ada 2 tuh. Ya. Website mereka. The Ace melihat kondisi. Setelah mampu memetakan, melihat, memaknai, mencerna, maka tingkatan yang kedua, the fact, maka serbu, buat program bagaimana kondisi itu kita bisa kuasai. Markas mereka di Jakarta sekarang, Masya Allah, di Jakarta markas mereka. Dan dari sinilah muncul yang namanya Islam Nusantara. Itu dipelopori oleh Yahudi laknatullah alaihi Zion. Masya Allah. To the all of condition. Jadi mereka ingin menguasai seluruh kondisi yang ada di negara Indonesia ini. Makanya awal tadi bisa jadi bukan lagi raya Indonesia, tapi Cina raya. Makanya ada. Kalau kita mau jalan, para ustaz, para kiai, ya, yang mungkin hanya bisa berceramah, coba siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Bertebaran kalian di pelosok Indonesia hari ini sudah dikuasai oleh mereka. Seluruh hampir pantai sekarang ini di pelosok seluruh pantai ini sudah dikuasai oleh mereka. Dan mereka telah mengambil sistem makan nabi satu nampan. Itu sunnah Nabi yang hari ini banyak ditinggalkan oleh umat, itu diambil menjadi strategis.
ilmu strategis untuk menghancurkan umat. Mereka mengambil kekuatan itu, mengawali kekuatan dari pinggir, kemudian masuk. Kayak makan Nabi tuh, kita berjamaah makan 4 orang. Nah, dari pinggir dulu, ulah dari tengah. Kita namanya zolim itu kelihatan, ketahuan beneran, rakus. Ya, dari pinggir, ketemu di tengah-tengah. Itu sistem mereka pakai sekarang. Ya. Mereka pakai sekarang. Kalau kita mau melihat dalam Al-Quran 12 kali, siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Bertebaran, coba kalian lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Ulah dia buai, ulah gerak. Kita punya harta, kasih, korbankan untuk agama Allah. Baru terbuka tuh wawasan kita. Oh, masya Allah, Allah. Apa target mereka nih? Ada 9 target orang kafir untuk menghancurkan negeri. Yang pertama, pemiskinan, dan sekarang sudah 55% pemiskinan di Indonesia. Kemarin saya lewat dari Cianjur Selatan, masya Allah, lewat di Puncak, Allahu Akbar, itu warung-warung rakyat sudah digusur semuanya. Kenapa? Jangan ada tempat yang kumpul-kumpul, takut kena virus. Ya nggak paham, virus nggak punya duit itu paling sengsara, nggak bisa makan, paling sengsara. Dibongkar, diusir. Jangan ada warung yang penyebab orang bisa rame-rame kumpul. Mau kemana kasih mereka? Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. 55% sekarang, Pak. Statistik kemiskinan di Indonesia ini. Berikutnya, mereka ingin menguasai semuanya. Sumber daya alam Indonesia, dan sekarang sudah 80% sumber daya alam Indonesia, emasnya, tambangnya, semuanya, eboninya, ya Allah, peraknya, ya, baranya, emasnya, intan berliannya, ada semua di Indonesia. 80% sudah dikuasai mereka. Tanpa sadar kita, tanpa sadar kita lagi di rumah duduk minum kopi, nggak tahu kita sudah dikuasai sama mereka. Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mereka menguasai, ya, seluruh telekomunikasi. Masya Allah. Sains dan teknologi Indonesia ini. Lihat apa yang kita punya hari ini. Ya, Indosat milik mereka, Telkomsel milik mereka. Semuanya sudah dibeli. Allah. Politik, hukum, dan budaya. Budaya ini dihancurkan oleh Islam Nusantara. Dan Islam Nusantara ini punya kitab fikih sendiri. Yang di dalam kitab fikih mereka ini program Yahudi Mission. Mereka mengakui bahwa seluruh agama di Indonesia ini sama benar, penganutnya masuk surga. Jadi seluruh agama ini sama dengan Islam yang dibawa oleh para anbiya dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya dalam fikih mereka mengakui pemimpin kafir. Jadi mereka mengakui pemimpin kafir sah di mayoritas umat Islam. Allahu Akbar, masya Allah. Itu salah satu ajaran di dalam fikih mereka. Yang mana dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya program mereka, ya,
mengkonversi agama Islam ini sama derajatnya dengan agama-agama yang lain. Semua agama sama, nggak ada beda. Kan pupuk namanya ini si Paul ini, masya Allah, mau profesor dia mau tinggi ilmunya, ternyata mengalir darah-darah komunis di dalam dirinya. Pantesan jadi pengkhianat. Darah PKI di dirinya, makanya berat, masya Allah, berat. Usut punya usut, ternyata kakeknya moyang PKI. La ilaha. Pantesan bisa menjual agama. Yang penting gua senang, gua udah dapat harta, duit banyak, pangkat, jabatan, kedudukan, tahta, harta. Ya, tunggulah tanggal mainnya. Aturan Allah, aturan Allah. Kemudian, propaganda kepada generasi muda untuk diajak. Makanya, kenapa hari ini itu tuh fokus mereka tempat pendidikan. Dengan atas nama pandemi, pendidikan ditutup dulu online. Jadi bodoh semua manusia hari ini. Anak-anak kita hari ini, ya Allah, bayangin, mereka dikekang. Ketika mereka membuka HP mereka, belajar online, bukan online. Dibodohi rumah mereka. Dan itu program mereka. Yang kedua apa? Masjid. Jangan sampai banyak jamaah. Itu tuh. Masya Allah. Jangan sampai banyak jamaah. Dan mereka takut. Mungkin sering dulu kita dengar, kafir itu paling takut dengan berjamaahnya umat Islam, apatah lagi subuh. Itu mereka paling takut. Jadi bagaimana cara mereka dengan mengatasnamakan ini pandemi? Ini bukan pandemi, pandemi memang dibuat, sudah dirancang. Senjata pemusnah massa. Nah, ini program yang ke-9 mereka, Pak. Membuat virus dan membuat obatnya untuk menakut-nakuti manusia. Bayangin kita ditakuti, Pak. Satu orang yang Allah jadikan penyakit, bombing, Pak, di framing, ini akhirnya muncul ketakutan di dalam diri kita. Terus dikembangkan, jaga 5M. Tambah lagi, bukan lagi 5M. Masya Allah. Jadi ada di pikiran kita tuh, kalau saya nggak cuci tangan, nanti bisa terjangkit. Kalau saya nggak tutup masker, nanti saya. Jadi ketakutan seperti itu dibuat sedemikian rupa, Pak. Ya. Masuk lagi ke masjid, mohon maaf, Bin, jaga jarak. Jadi mindset kita dirubah terus, dicekokin dengan itu, perkara itu gitu. Ya, datang. Kalau saya nggak jaga jarak ini bisa. Nah, jadi kita dijauhkan dari sifat yang takluk kepada Allah, dekat kepada Allah, yakin kepada Allah. Jadi secara perlahan tersembunyi tanpa sadar dijauhkan pemikiran kita, hati kita dengan ingat kepada Allah yang ada 3M, 5M, ya, cuci tangan, jaga jarak, kemudian pakai masker, jangan berkumpul. Coba, yuk kita ngaji, ya, basahin lisan kalian dengan baca Quran. Yuk kita silaturahim, eratkan ukhuwah kita. Ya, jangan pernah lalai 5 waktu. Jadi dipaksa kita secara perlahan dikeluarkan, ya, logika yang benar ini dari kehidupan kita. Dan ini program yang ke-9 itu, Pak, membuat virus dan membuat obatnya sendiri. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Hari ini manusia tidak takut lagi, lebih takut kepada virus ini daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana-mana. Mereka tidak takut mati dalam keadaan iman atau mati dalam keadaan kafir musyrik. Dan ini adalah program mereka sudah terlaksana.
mayoritas umat Islam 275 juta penduduk Indonesia, 210 juta beragama Islam. 210 juta Islam. Ini yang makanya insya Allah jamaah Masjid Al-Barokah punya wawasan, ya, basirah yang benar-benar. Jangan sampai dia sudah 1 tahun, 2 bulan Pak, ya, diobok-obok Allah. Insya Allah akan semua dipertanggungjawabkan, ya. Yang merendahkan ulama, yang merendahkan para habaib, ya zuriyah Nabi, insya Allah Allah akan berikan balasan kepada mereka. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan minimal tempat kita ini Pak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kehebatan iman kita, ibadah kita, amalan kita, muasyarah kita, akhlak kita, iman kuatan kita. Dan insya Allah satukan. Ajak umat balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Itu saja yang bisa sharing kita, bisa tahu kita pada pertemuan di penghujung bulan pekan keempat ini. Dan insya Allah semoga Allah terus berikan kekuatan kepada kita, panjang umur, sehat, bisa bertemu lagi pekan terakhir bulan depan insya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli sumpah jadinya suaranya. Nah, insya Allah sengaja saya ujungnya ini saya salawat asbili agar supaya kita bisa belajar juga cengkokannya, iramanya, mangga silakan salawat insya Allah. Hadirin Allah jemaah, ada pertanyaan saya langsung kita tutup aja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada kita yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambilnya. Mari kita duduk untuk pengajian di pagi hari ini dengan bacaan istighfar, hamdalah dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, monggo para jamaah nanti ada sarapan pagi di sebelah kanan kiri. Kita berjamaah lagi di sebelah kanan kiri untuk sama-sama sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.